Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Eksis Kaltim ya, menyambangi ruang kerja anggota DPRD Kutai Timur, Bapak Mas Dari Kidang, yang terus menyikapi, mengkritisi beragam persoalan lingkungan. Nah, kali ini yang media ingin tanyakan nih terkait kondisi banjir yang baru-baru saja merendam Kota Sangatta yang khususnya Kabupaten Kutai Timur dan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan memicu pada kerusakan jalan juga. Mungkin ingin sedikit dari sudut pandang anggota Dewan kita, bagaimana Pak menyikapi baik permasalahan banjir hingga jalan rusak. Ya, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Saya diusung dari Partai Berkarya, Beringin Karya, menjadi anggota Dewan. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar, Pak. Kalau kita bicara masalah air banjir yang pada saat melanda Sangatta Bengalon, kalau dalam hemat saya dan pengalaman saya, antara Bengalon Sangatta 11-12 Pak. Nah, kenapa? Saya pada tahun 85 saya berusaha jualan sembako. Pada waktu itu contoh saya di Bengalon, saya pakai kelotok. Ada namanya di waktu musim konda. Musim konda itu air tidak tinggi, tidak turun, menengah. Nah, itu muatan 5-6 ton itu masih bisa dilewati. Namun di Muara Bengalonnya ini, setahu saya di Muara Bengalon itu air yang seperti itu sudah tidak bisa dilewati, harus menunggu pasang, namanya ada hitungan bulan sudah 12-13 ada pasang besar baru bisa keluar atau masuk ke dalam Sungai Bengalon. Kenapa? Kalau hemat saya itu pendangkalan aliran sungai. Mungkin dengan adanya pasir-pasir dari sawit yang turun ke Sungai Bengalon, mungkin ada pasir-pasir atau limbah dari tambang yang turun ke Sungai Bengalon, sehingga di antara pertemuan air pasang dengan air Sungai Bengalon itu di situ menumpuk pasir-pasir itu. Nah, sehingga kalau waktu musim banjir ketemu dengan air pasang, dia tidak bisa nunggu sini. Nah, kalau saya berpendapat Sungai Bengalon ataupun Sungai Sangatta itu perlu dikeruk, sehingga air itu tidak tergenang waktu banjir, tidak dampaknya ke atas jalan raya. Nah, saya sudah berkali-kali menyampaikan kalau umumnya di Bengalon tidak ada jalur lain untuk mengatasi itu, harus jalan yang ada yang sudah sementisasi itu harus ditingkatkan 1 meter. Kerusakannya juga meningkat. Iya, baik itu Jalan Pemuda, Jalan Yulidar, Jalan Cepat, Jalan M. Yusuf, karena itu sampai setingkat dada kalau musim banjir besar. Satu-satu jalannya dari pemerintah harus bersikap seperti yang saya sampaikan, jalan itu ditingkatkan. Nah, kalau masalah rumah masyarakat terendam banjir, itu sudah masing-masing punya resiko. Bisa sekarang kan ada di Tungkat, bisa ditambung. Asalkan jalan itu sudah ditimbun oleh pihak pemerintah maupun perusahaan, itu sudah aman. Karena kalau mengatasi lain daripada itu, kalau saya lihat nggak bisa, berat karena air banjir. Nah, satu sisi. Yang masalah jalan umum, jalan provinsi, kalau saya lihat yang banyak merusak jalan ini kan bukan masyarakat kecil. Nah, perusahaan besar, wajarlah mereka membantu PU, membagusi itu. Contoh dulu Pak, saya ada jalan yang rusak di Jalan Sangatta Bengalon itu.
sampai 5 kilo dari Bengalon, 5 kilo dari Senata arah ke Bengalon, saya ambil inisiatif sendiri. Alhamdulillah dari PU Balai tidak mempersalahkan saya, malah saya dijempol. Nah, jadi waktu itu saya bekerja sama dengan PT KPC, AJM-nya Pak Wawan Setiawan, dia itu yang nyeport saya. Tapi kita harus berani. Kalau kita nggak berani pasang badan, mereka nggak berani. Karena itu ada aturan dari PU Pusat, dari PU PR, dari PU Balai. Nah, saya juga pernah telepon Pak Bupati, wah katanya Pak Bupati, itu harus melalui proses. Nah, sekarang kalau melalui proses, berarti kita memajukan permohonan apa? Waktunya tidak ada. Karena saya merasa wakil masyarakat, wakil rakyat, saya pasang badan. Baguslah jalan sampai sekarang, aman. Terus kalau untuk diterapkan pemberlakuan aturan nanti kan kita percuma juga Pak Kidang ya, terkait kalau kita cuma memperbaiki tapi masih banyak lalu lalang mobil-mobil perusahaan, perlu tidak diterapkan aturan khususnya mobil perusahaan seperti truk besar itu yang melintas dengan muatan yang bisa saja mencapai tontonan, itu kan akan menyebabkan penurunan badan jalan. Mungkin bisa tidak dibuatkan aturan yang boleh melintas pada pukul sekian sampai pukul sekian adalah mobil-mobil besar, bisa tidak diterapkan perda aturan? Mungkin itu Pak larinya ke LNJR ya. LNJR yang harus bersikap itu Pak. Kemarin saya waktu ada rapat besar kita panggil semua OPD dan kita panggil dinas-dinas termasuk LNJR, termasuk Dishub. Nah, itu kita panggil. Saya pertanyakan Pak, ada satu hal. Saya pernah bertemu dengan waktu Pak terakhirnya Pak Awang menjadi gubernur, beliau menyampaikan dengan masyarakat, saya catat itu, bahwa perusahaan sawit CPO tidak boleh mengikuti jalan provinsi. Bahasanya Pak Awang, perusahaan sawit harus membuat jalan sendiri. Nah, kalau saya lihat itu politiknya perusahaan pinter Pak. Nah, dia pakaikan koperasi untuk pengelola itu. Nah, kita juga sudah pusing kalau seperti itu. Bukan dia sendiri, itu sudah akal-akalan dari perusahaan tuh Pak. Saya tahu. Nah, jadi koperasi lah yang atas nama CPO dan sebagainya. Dan lagi CPO ini bahaya Bu Pak. Kadang-kadang dia tidak mau mengambil risiko. Seandainya kita mau Senata jalur kiri, nah ada jalan miring, dia tetap ambil kiri. Nah, datang waktu jengkel saya, itu saya beri ini. Aku bilang, kenapa kamu harus perintahkan saya ke kanan kalau ada apa-apa? Nah, biasa bertegangan. Pernah aku bawakan parang tuh keluar, lewat kamu sebelah kanan. Terpaksa. Saya tidak mau, aku bilang ini jalur saya. Kalau ada apa-apa resiko kamu tanggung jawab. Nggak mau, jadi tetap saya bertahan. Nah itu, jadi jangan sampai kalau bisa kejadian seperti itu. Pemerintah harus tahu sesuai aturan. Artinya tidak boleh ya serahkan sawit. Apalagi sawit sekarang kita sudah masyarakat dicekek dengan harga yang turun. Apa yang kita harapkan? Harga sawit jauh ambruk. Jadi kita tidak perlu terlalu membina mereka. Nah itu kalau pendapat saya, merusak kita, bahkan kita ini juga bayar pajak loh, sama saja sama mereka kan. Tapi pemerintah belum ada ambil sikap itu. Harusnya pemerintah tahu, ya itulah yang saya bilang. Sekarang dengan adanya harga sawit yang ambruk ini, bukan lagi mati, mau gantung diri masyarakat. Banyak sekali yang buang melepas sawit itu nggak diurus. Ada yang sawit dari Kalimantan, dari Kutim ini dibawa ke Malaysia, saya lihat. Kan itu mempersulitkan, karena dengan adanya waktu itu Pak Jokowi membuat kebijakan ekspor CPO, minyak di stop. Sehingga perusahaan, kita tidak menyalahkan perusahaan, kayak apa juga dia mau naikkan tandan sawit, karena eksportir dia murah turun gitu. Terus kalau terkait jalan yang rusak ini yang berlubang-lubang tuh, sejauh mana sudah kita selaku Dewan memperjuangkan ke PU? Kami dengan PU bekerja bagus Pak. Artinya apa usulan kita
Tapi kita tidak bisa juga dewan mencampuri urusan provinsi kan Pak. Tapi kalau memang jalan itu kemarin PU Balai, kalau memang ada jalan rusak, malahan PU Balai minta bantu saya juga terus terang. Ya bisa dipanggil. Tolong Pak Kidan kalau memang ini nanti kami minta bantu dengan perusahaan supaya kami lebih lancar yang seperti ini. Saya dijempol Pak, dijempol dari ketua PU Balai. Kalau ada bilangnya dewan segini, 5 orang, jalan kita pasti baik. Jadi ada yang jawab lagi, nggak usah 5 Pak, 3 aja seperti Pak Kidang ini yang berani pasang badan gini, pasti baik, bagus bilangnya kan. Nah, tapi kita juga tidak mudah Pak, masalahnya susah ya juga. Seperti KPC itu mempercaya betul-betul mau bantu. Mungkin seperti Pak Wawan, saya dari tahun 2015 sudah banyak membantu KPC lah. Pernah dulu KPC itu didemo oleh Komnas HAM. Komnas HAM itu Pak, kalau dia sempat mendemo, banyak perusahaan tutup. Alhamdulillah waktu itu kami bentuk tim pemuda Bengalon. Alhamdulillah kami bisa mengerjakan itu. Jadi KPC itu mengingatlah perjuangan kita yang pahit. Sampai mau sumpit-sumpitan, mau timpa-timpasan hutan Pak. Saya ini yang ngadepi. Ya karena saya kan orang daerah. Dilihat orang-orang demo itu didengar lah. Iya. Itu Pak Wawan tuh udah bahasanya ngomong sama kami. Kalau sempat kita ini di demo Pak, hancur KPC. Tapi alhamdulillah kami bisa meredakan 5 aja Pak kami. 5 orang pemuda. Alhamdulillah waktu itu berhasil. Makanya Pak Wawan KPC itu dengan saya, dengan atas nama saya, baik anak saya, baik keluarga pasti diperhatikan. Saya tahu persis artinya Pak Wawan itu luar biasa di antara kekeluargaan. Mungkin mengingat jasa-jasa seperti itu. Nah ini selaku dewan juga, kita ini berhak bersuara hingga ke provinsi. Apa sih harapan anggota dewan kita kepada lintas pemerintahan provinsi Kaltim ini terkait jalan provinsi itu? Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan. Nah, kalau sekarang Pak, saya lihat dari provinsi itu belum begitu memenuhi standar harapan kita. Yang jalan-jalan yang diperlukan sebetulnya seperti jalan di luar kota itu Pak, seperti kota Kecamatan Bengalon lah. Itu kan lintasinya tidak ada. Sehingga air itu larinya ke rumah masyarakat. Nah setelah itu dia malahan di luar kota Kecamatan Bengalon itu yang diutamakan, yang tidak ada tempat pemukiman masyarakat banyak, itu yang perlu dibaik. Buat saya kurang sependapat, tapi mungkin sudah dari Finpronya yang seperti itu. Tapi kalau saya lihat kurang manfaatnya. Yang penting semuanya seperti Kecamatan Bengalon itu Pak berdampak gitu. Kalau tidak ada saluran air ke kiri ke kanannya, itu sangat perlu. Tapi sampai sekarang dari provinsi belum ada ngarah ke sana, malahan keluar Bengalon, ke atasnya Bengalon, khusus di Kecamatan Bengalon belum disentuh. Tapi kita memiliki kewenangan penuh kan untuk mengingatkan provinsi agar serius. Iya, namanya kita perwakilan masyarakat Pak, itu kita ingatkan. Demikianlah ya kiprah dan dedikasi juga Subangsi anggota DPRD kita Pak Bas dari bidang yang elektabilitasnya juga kinerja tak diragukan lagi. Banyak aspirasi perbaikan-perbaikan yang telah beliau lakukan selama ini. Di luar support dari pemerintah juga beliau jalani ya Pak ya. Didukung oleh juga KPC menanam kepercayaan penuh kepada beliau karena beliau juga amanah dalam menyalurkan bantuan-bantuan yang selama ini diberikan KPC melalui kepemimpinan Bapak Mas Dari Kidang. Ikuti terus perkembangan. Oh ya, silakan. Jadi alhamdulillah Pak, pada tahun ini saya juga berterima kasih dengan ketua fraksi saya menunjuk saya menempatkan saya di Banggar. Jadi kemarin tuh saya posisi di Bamus 2 tahun setengah ini, mungkin sampai masa jabatan nanti saya masih di Banggar. Alhamdulillah kalau masyarakat mempercayai kita menjadi wakil, kita terpilih. Kalau enggak ya kita enggak bisa apa juga, tinggal masyarakatnya lah. Nah alhamdulillah Pak, saya di Banggar untuk di Kecamatan Bengalon ada 3 item yang saya kawal. Jadi ini barang kalau nggak dikawal nggak jadi apa-apa Pak.
karena jembatan penghubung Bengalon Sepaso Selatan dengan Sepaso Timur itu bukan baru ini, sudah lama sekali Pak. Nah dengan adanya saya di Banggar itu terus saya ada sampai saya rekam pembicaraan saya minta itu dimasukkan. Alhamdulillah dari PU sudah memasukkan program tersebut. 2023 insya Allah jembatan Sepaso Selatan dengan Sepaso Timur itu sudah dianggarkan dan luasnya panjangnya kurang lebih 60 meter. Nah, jadi ada 3 item yang betul-betul saya prioritaskan, termasuk gedung gedung Serbaguna Kecamatan Bengalon, karena tidak ada gedung Pak. Itu dulu usulan saya zamannya Pak Ismu. Itu berapa kali masuk ke Bapeda tidak ada pengawalan, tidak ada realisasi ya. Alhamdulillah tahun ini masuk satu usulan yang sangat penting. Saya lihat dulu pernah tahun 2018 ada kebakaran di Sepaso Selatan itu itu tempat 6 rumah Pak kebakar, baru datang pemadam dari kecamatan ke desa itu. Nah, itu saya usulkan juga minta satu unit pemadam, dan lagi itu ada sudah pelatihnya Pak di desa itu, strukturnya ya. Ya bukan untuk pelatih ya. Menggunakan pemadam itu water cannon air. Ya, jadi itu sudah saya usulkan dengan Pak Sekda, dengan kepala dinas bagian pemadam, itu sudah kayaknya 95% disetujui. Harapan saya kalau itu ada tempat bisa untuk menolong pertama Pak, baru datang pemadam dari kecamatan, karena kan satu tangki itu 5.000 liter apa gimana? Poskonya sudah ada ya, posko untuk mobil itu. Posko nanti di ini Pak, di tempat kepala desa, kantor desa ya. Nah itu sudah saya jadi prioritas program saya. Tambah gembira masyarakat, karena sangat susah Pak, soalnya beberangan Sungai Bengalon ini harus putar kendalanya. Iya. Nah, itu salah satu lah program yang saya usahakan dengan masyarakat. Ada 3, berarti dengan jalan itu saya minta harus ditimbun, tidak ada alasan. Apakah nanti Pak Camat harus memanggil perusahaan yang terkait, apakah itu melalui dana pemerintah, saya kurang paham, tapi saya tetap dorong itu. Demikiannya ini kabar gembira yang disampaikan langsung oleh perwakilan anggota DPRD Kutai Timur Pak Mas Dari Kidang. Ada 3 prioritas yang beliau perjuangkan, gedung Serbaguna 4 ya, dengan jalan gedung Serbaguna, jembatan, terus tadi unit pemadam kebakaran, kemudian jalan. Ini menyentuh langsung aspek kepentingan umum. Ikutin terus perkembangan pelaporan dari Eksis Kaltim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.